Sadare sampai puncak. Saya teringat sebuah nasihat bagus, manjada wajada, yang artinya segala sesuatu jika dikerjakan secara sungguh-sungguh maka akan berhasil. Termasuk dalam sebuah pendakian gunung. Jika kita punya tekad kuat dan berupaya keras, maka akan tercapai yang diinginkan. Gunung Ciremai terletak di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan. Gunung tertinggi di Jawa Barat ini masuk ke dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai. Sebelumnya, Gunung Ciremai memiliki 4 jalur pendakian, yaitu Linggarjati, Linggasana, Palutungan, dan Apui. Dengan dibukanya jalur baru Trisakti Sadarehe, pastinya akan menambah pengalaman para pendaki dan memberikan sensasi berbeda. Jalur baru Sadarehe sebelumnya merupakan jalur ilegal, sebab belum ada pos dan pengawasan. Meski sudah dilalui oleh para pendaki sejak tahun 2019. Untuk meminimalkan tingkat kecelakaan akibat pendakian ilegal, maka kelompok masyarakat dari desa setempat mengajukan pengelolaan wisata pendakian di jalur Sadarehe. Titik lokasi transportasi umum terdekat dengan base camp pendakian Sadarehe adalah Terminal Raja Galuh Majalengka atau Pasar Raja Galuh. Titik lokasi tersebut bisa dijadikan checkpoint apabila membawa kendaraan sendiri atau menggunakan angkutan umum. Setelah itu, kamu bisa langsung mengarahkan perjalanan menuju base camp di wilayah Desa Payung. Jika kamu menggunakan transportasi umum, dari Terminal Raja Galuh kamu bisa melanjutkan perjalanan dengan menggunakan ojek sampai ke base camp atau ke desa terakhir, yaitu Desa Payung. Alternatif lain jika kamu ramai-ramai, bisa menyewa mobil pick up terbuka dari Terminal Raja Galuh menuju Desa Payung. Hari itu saya berencana mendaki Gunung Ciremai melalui jalur baru Trisakti Sadarehe atau biasa disebut jalur pendakian Sadarehe. Dari Jakarta saya menggunakan angkutan bis dari Bekasi ke Raja Galuh, kemudian dilanjutkan menggunakan ojek ke rumah Kang Dian di Desa Payung, tempat di mana saya dan teman-teman pendaki dari Subang menginap untuk kemudian mendaki Ciremai besok pagi.
Kami bertujuh mendaki Ciremai di hari biasa alias bukan di weekend. Jadi tampaknya hanya kami yang mendaki di hari itu. Biasanya pendaki melakukan proses registrasi dan cek kesehatan di base camp Kebon Raja. Namun pagi itu kami melakukannya di rumah Kang Dian yang juga anggota Tunas Karya Ciremai, sebuah kelompok masyarakat yang mengelola pendakian di Gunung Ciremai melalui jalur pendakian Trisakti Sadarehe. Untuk registrasi dibutuhkan KTP serta bukti booking online pendakian. Oh iya, sebelumnya kamu bisa melakukan booking pendakian secara online di website resmi Taman Nasional Gunung Ciremai ya. Untuk Simaksi, jalur Sadarehe ini memberikan kemudahan pada pendaki dengan fasilitas-fasilitas sedikit berbeda dari jalur pendakian lain. Tujuannya agar memudahkan dan menjaga safety pendakian. Saat ini Simaksi senilai Rp150.000 per orang dengan fasilitas guide pendamping dari ranger gunung, tiket pendakian, sertifikat pendakian, cek kesehatan, air 5 liter di pos 6 untuk satu tim, dan makan 2 kali sebelum dan sesudah pendakian. Karena kami mendaki 7 orang, maka ada 2 orang pendamping dari ranger gunung menemani pendakian kami. 2 pendamping ini membawa peralatan mendaki dan makanan sendiri, jadi terpisah dari kami untuk urusan logistik. Setelah dinyatakan sehat dan layak mendaki oleh dokter, kami pun bersiap menuju base camp atau pos Simaksi dengan menyewa mobil pick-up terbuka. Jalurnya melewati tanjakan-tanjakan curam dan ada bagian jalan yang rusak. Jika kamu membawa motor matic, dijamin akan kesulitan melewatinya. Dan jika membawa mobil pribadi, pastikan kendaraanmu memiliki ground clearance tinggi dan dalam kondisi sehat. Sebenarnya teman-teman pendaki dari Subang membawa motor, namun diputuskan untuk menyewa mobil pick-up saja. Keputusan yang tepat karena ketika melihat jalan menuju pos Simaksi yang cukup berat. Jadi kalau kamu membawa kendaraan roda 2 atau 4, bisa juga dititipkan ke rumah warga. "40 menit kami terguncang-guncang di bak mobil. Kami tiba di tanjakan terakhir sebelum pos Simaksi. Rupanya sedang ada pengecoran jalan dan kendaraan tidak bisa meneruskan perjalanan. Terpaksa kami harus berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan ke pos Simaksi. Lumayan juga 15 menit berjalan pemanasan sebelum trekking beneran di hutan Ciremai. Tiba di pos Simaksi, kami istirahat sekaligus sarapan pagi bekal yang kami bawa dari rumah Kang Dian. Fasilitas di pos Simaksi terdapat tempat untuk cek medis atau kesehatan, warung kecil jualan makanan kecil dan air mineral, toilet, lokasi parkir kendaraan, dan juga ada tempat pengecekan barang bawaan dan sampah ketika turun nanti. Selepas sarapan, kami pun bersiap untuk memulai pendakian. Kabut tebal pun turun membuat udara menjadi lebih sejuk. Oh ya, salah satu tim kami adalah seorang guru olahraga, namanya Romli. Namun kita-kita memanggilnya Pak Guru.
Nah, langsung didaulat untuk memimpin pemanasan sebelum pendakian. Tuk Wagapat, Tuk Wagapat. Setelah melakukan pemanasan dan berdoa, kami pun memulai pendakian. Trek awal dari Posimaksi ini masih terbilang landai, melewati pohon-pohon kalites dan rumput ilalang. Di awal-awal pendakian, perlu menjaga ritme berjalan. Usahakan tetap stabil, tidak terlalu cepat juga terlalu lambat. Karena di fase ini, metabolisme tubuh mulai naik dan jantung mulai berdetak kencang. Nah, jika nafas mulai memburu atau ngos-ngosan, itu artinya tubuh perlu istirahat. Sepuluh menit berjalan, kami memasuki pintu hutan. Sejenak kami istirahat sebelum memasuki hutan Gunung Ciremai. Matahari yang tadinya terang mendadak redup karena tertutup rapatnya hutan Gunung Ciremai. Sesekali kami melewati tanjakan namun tidak begitu panjang dan terjal. Sebenarnya untuk saya pribadi ini bukan pendakian perdana ke Gunung Ciremai. Zaman SMA dulu saya pernah mendaki melalui jalur Linggarjati karena waktu itu hanya ada satu jalur ini mendaki ke Ciremai. Beberapa tahun lalu kembali mendaki Ciremai melalui jalur Palutungan. Sambil berjalan, memori di otak saya berusaha mengingat kembali bagaimana suasana Gunung Ciremai.
Jalur pendakian menuju pos 1 didominasi dengan tanah serta sudah ada akar-akar pohon yang melintang di tengah jalan. Dua 25 menit mendaki, kami tiba di pos 1 Lawang Gede. Pos 1 ini ditandai dengan dataran yang cukup luas. Menurut cerita para ranger, dinamakan pos Lawang Gede sebagai gambaran bahwa ketika kita masuk dalam sebuah rumah, maka terdapat pintu. Untuk itu, layaknya masuk sebuah rumah, Lawang Gede diibaratkan kita memasuki Gunung Ciremai dan perlu mengucap salam sebagai sopan santun. Dua orang tim kami, Ustadz Fuad dan Eka belum tiba ketika kami sudah sampai di pos 1. Agak tertinggal di belakang. 5 menit kemudian tampak Ustadz Fuad dan menyusul di belakangnya Eka ditemani ranger berjalan agak pelan. Sambil istirahat mereka cerita. Rupanya mereka sedikit kepayahan efek kelelahan perjalanan menuju rumah penduduk semalam. Mereka naik motor sekitar 4-5 jam dari Subang dan baru tiba sudah larut malam. Efeknya istirahatnya jadi kurang. Jadi saran aja buat kamu yang mau mendaki gunung, sebaiknya tiba 1 hari sebelum di base camp atau desa terakhir. Banyak manfaatnya, kamu bisa aklimatisasi atau penyesuaian suhu tubuh dengan ketinggian setempat, juga bisa cukup istirahat. Dan yang paling seru, kamu bisa ngobrol nanya-nanya tentang situasi kondisi gunung saat ini ke warga atau ranger. Jalur pendakian menuju pos 2 mulai terasa pedas. Tanjakan 30-45 derajat sesekali harus kami lewati. Akar-akar senantiasa menemani pendakian kami, dan kami tetap menjaga ritme berjalan. Jalur pendakian Trisakti Sadarehe ini adalah jalur baru menuju puncak Ciremai. Baru diresmikan pertengahan tahun 2022 yang lalu. Jalurnya sudah rapi dan tampak jelas. Hanya saja karena masih jarang yang mendaki, terkadang jalur agak tertutup. Namun tidak usah khawatir. Tanda-tanda di jalur cukup membantu seperti adanya string line yang diikat di sebatang pohon. Dinamakan Trisakti Sadarehe karena lokasi base camp di Kampung Sadarehe. Sedangkan nama Trisakti diambil dari nama konsep Trisakti pemikiran Presiden pertama Soekarno.
2 kali kami pindah punggungan untuk menuju pos 2. Jadi kami harus turun ke lembah untuk berpindah dan naik kembali ke punggungan satunya. Menjelang pos 2, tampak jelas kalau kami berjalan di atas sebuah punggungan, di mana sisi kiri kami adalah jurang atau lembah yang dalam. Pos 2 ditandai dengan sebuah plang petunjuk bernama Tegal Jamuju. Dinamakan Tegal Jamuju karena dulunya di area ini terdapat kebun pohon jamuju. Area pos 2 berupa dataran yang tidak terlalu luas, bisa menampung 3 tenda saja jika darurat. Oh iya, jika istirahat di pos 2 ini, hati-hati ya, karena area ini menjadi tempat hidupnya pacet, binatang penghisap darah. Seekor pacet sudah mulai naik di sepatu trekking saya, berusaha mencari jalan untuk menggigit kulit. Selepas istirahat, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 3. Jalur pendakian mirip dengan pos sebelumnya, hanya saja waktu tempuh lebih lama. Di perjalanan menuju pos 2 dan pos 3, sesekali kami disambut oleh suara tonggeret. Bagi orang-orang yang tinggal di perkotaan, suara tonggeret mungkin sudah jarang terdengar. Namun berbeda dengan para masyarakat yang tinggal di pedesaan atau hutan. Tonggeret adalah jenis serangga yang dikenal memiliki suara nyaring yang ia bunyikan dari pepohonan. Di Indonesia, suara binatang ini akan nyaring terdengar di akhir musim penghujan. Satu kali kami pindah punggungan, yang artinya kami turun ke lembah dan kemudian mendaki lagi naik ke punggungan berikutnya. Lumayan menguras tenaga. Beberapa kali kami berhenti istirahat sekedar menarik nafas dan meluruskan kaki.
Rimbunnya hutan di Ciremai membuat matahari tidak menyentuh tubuh kami. Sejuknya udara hutan terhirup ke dalam paru-paru ini yang menciptakan suatu semangat tersendiri bagiku. Menjelang pos 3, kami dihadapkan jalur tanjakan dengan bantuan tali yang sengaja diikat ke pohon untuk membantu pendakian. Lumayan membantu, apalagi di musim hujan ketika jalur ini akan basah dan sangat licin. Terdapat beberapa titik tanjakan yang dipasang tali dikarenakan memiliki tingkat kecuraman yang cukup pedas. Setelah berjalan 40 menit, kami tiba di pos 3. Pos 3 ditandai dataran dengan sebuah pohon besar, namanya pohon Rubista. Tingginya sekitar 30-40 meter. Pohon ini termasuk kategori langka dan dilindungi. Pos 3 ini berada di atas sebuah punggungan. Pos 3 bernama Pos Kayu Manis. Menurut cerita, dulunya di area ini banyak pohon kayu manis. Kabut mulai turun ketika kami istirahat di pos 3. Udara terasa agak dingin. Ketika sedang duduk santai, tiba-tiba Kang Ari sedikit kaget melihat kaos kakinya berwarna merah. Rupanya ada pacet yang mengisap di bagian mata kakinya. Kelihatannya terbawa dari pos 2 tadi ketika istirahat atau di perjalanan menuju pos 3 ini. Pacet pada umumnya tidak berbahaya. Biasanya setelah kenyang mengisap darah, pacet akan terlepas dengan sendirinya. Setelah terlepas dari kulit akan timbul luka maupun lebam akibat isapan hewan tersebut. Namun jangan khawatir. Pada dasarnya pacet bisa mengisap dan menghilangkan racun dan juga bisa menghilangkan darah kotor. Setelah istirahat cukup lama di pos 3, kami melanjutkan pendakian menuju pos 4. Jalur pendakian didominasi berjalan di atas punggungan, sesekali jalur landai, di mana sisi kiri kami adalah jurang. Baru 5 menit berjalan, tiba-tiba salah satu tim kami, yaitu Ustadz Fuad, terduduk sambil memegang paha kanannya. Rupanya otot kakinya tegang, wajahnya tampak lelah dan kesakitan, namun ditahan-tahan. Rupanya selepas pos 3 sudah tidak tertahankan lagi sakitnya. Kakinya kemudian untuk sementara dioles krim agar tidak tegang. Oh ya, Ustadz Fuad adalah pendaki termuda di antara kami, umurnya 20 tahun. Fuad adalah seorang hafiz Quran, hafal 30 juz. Teman-teman memanggilnya Mas Ustadz. Gunung Ciremai adalah gunung kedua yang dia daki setelah beberapa waktu lalu mendaki Gunung Tampomas.
Jadi ini pengalaman pertama mendaki gunung dengan ketinggian di atas 3000 meter. Setelah kaki Fuad agak enakan, kami pun melanjutkan pendakian. Oh ya, di antara pos 1 hingga pos 4 ini banyak tanaman yang bisa dimakan loh. Bukan hanya dimakan, tapi bisa juga dijadikan obat. Ada pohon kina yang bisa untuk pegalinu, diambil kulitnya lalu direbus. Ada pula pohon saninten yang dikenal dengan rambutan hutan. Buahnya bisa dimakan mirip rambutan. Ada juga jenis pungpurutan, orang lokal menyebutnya tanaman pumpurucutan. Fungsinya bisa menyembuhkan demam, influenza, dan radang. Nah, ada lagi, seperti kebanyakan di gunung-gunung Jawa Barat, di Ciremai pun terdapat banyak tanaman yang bisa dimakan oleh pendaki, seperti tanaman begonia. Jadi kamu kalau kelelahan boleh juga coba makan tanaman ini. Rasanya asam-asam segar, bikin tubuh segar kembali. 20 menit berjalan, kami tiba di pos 4. Nama pos ini cukup unik, pos pengorbanan cinta. Iya, pengorbanan cinta. Jadi ceritanya, dulu ada ranger yang naik bersama tamunya yang pendaki wanita. Dari bawah, ransel sudah dibawain dan dijagain ketika mendaki. Ketika tiba di pos 4 ini, si ranger menyatakan cinta dan nembak pendaki wanita tersebut. Dan yang terjadi adalah ditolak. Hahaha, benar-benar pengorbanan ya. Pos 4 ini biasa digunakan lokasi emergency camp. Memiliki dataran yang cukup luas dan juga terdapat sinyal di titik ini. Pos 4 juga digunakan sebagai patokan bagi ranger melihat kondisi pendaki. Jika jam 2 tiba di pos 4, maka disarankan untuk camp di pos 6 saja, karena khawatir kemalaman kalau memaksakan lanjut ke lokasi camp pos 8. Jika kamu tiba di pos 4 sebelum jam 1 atau sebelum jam 2, masih oke lah untuk lanjutkan menuju pos-pos selanjutnya. Dan kami tiba di pos 4 sekitar jam setengah 1 siang. Masih cukup secara waktu. Pendakian menuju pos 5 kami lanjutkan. Trek semakin terjal dengan kemiringan 30-45 derajat. Pendakian menuju pos 5 semakin menguras tenaga sehingga tak segan kami berhenti di jalur agak landai untuk sekedar istirahat dan mengatur nafas. Kami masih berjalan beriringan di atas punggungan. Agak tertinggal di belakang, Fuad dan Eka yang ditemani seorang ranger. Belakangan saya baru tahu kalau Fuad mengalami kram dan sempat berhenti untuk istirahat. Dan kemudian jalan pelan-pelan menyusul kami di depan. Selama pendakian hari ini, kami tidak bertemu pendaki lain. Mungkin karena kami mendaki di hari biasa, bukan weekend. Untuk jalur Sadare sendiri terdapat kuota pendakian, yaitu 100 pendaki per hari. Namun ketika weekend pun,
tidak banyak grup-grup pendaki yang datang, tidak seramai jalur pendakian Ciremai yang lain. Di jalur ini pun terdapat tali untuk membantu melewati tanjakan terjal. Cukup membantu di saat kaki yang mengalami tremor alias kelelahan. Terdapat pula sebuah batu keramat yang disebut batu pangsujudan. Oleh warga sudah dipisahkan dengan tali agar tidak dilewati langsung oleh pendaki. Posisinya sebelah kiri jalur pendakian. "20 menit mendaki kami tiba di pos 5. Pos 5 berupa dataran kecil. Pos ini disebut pos Buyut Ketuk karena terdapat petilasan atau makam tokoh ulama bernama Mbah Buyut Ketuk. Lokasinya berada di lembah sebelah kiri jalur. Di bulan-bulan tertentu, banyak warga yang datang ziarah ke petilasan ini. 10 menit berselang, Fuad, Eka, dan Ranger Hanan tiba di pos 5. Eka dan Fuad tampak kelelahan, terutama Fuad yang menahan sakit di kaki. Beruntung ada Pak Guru olahraga yang bisa melakukan pertolongan pijat urut di kaki Fuad. Ternyata Pak Guru memiliki sertifikat nasional level 1 untuk keahliannya ini. Rupanya ada ilmunya untuk mengurut kaki yang tegang dan kram. Menurut Pak Guru, arah mengurut yaitu ke jantung, jangan sampai salah. Tujuan ke area jantung untuk membantu pembuluh darah vena mengangkut sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung untuk diurai kembali. Hasilnya, otot yang awalnya tegang dan kaku bisa kendor kembali. Setelah cukup istirahat dan kaki Fuad terasa lebih enak, kami pun melanjutkan pendakian menuju pos 6. Jalur pendakian menuju pos 6 terus menanjak. Karena kondisi fisik kami mulai menurun, maka tanjakan panjang yang kami hadapi terasa berat. Kami berjalan perlahan, sesekali berhenti untuk istirahat mengatur nafas dan minum untuk sekedar membasahi tenggorokan. Kami harus bisa mengatur air yang kami bawa.
Meskipun nanti di pos 6 kami dapat jatah 5 liter untuk satu tim. Air ini bagian dari fasilitas yang diberikan oleh pengelola jalur Sadarehe kepada pendaki. Seperti kita ketahui, Gunung Ciremai adalah gunung yang sulit mata air, jadi setiap pendaki harus membawa kebutuhan air selama pendakian. Mungkin juga di Ciremai terdapat mata air, namun tidak diekspos karena menjaga penggunaan air tidak masif dan berlebihan. Secara, kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai merupakan sumber air utama untuk wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan. Sumber air dari Gunung Ciremai dimanfaatkan baik sebagai sumber air minum maupun irigasi. Selain itu, dimanfaatkan pula sebagai energi listrik mikrohidro untuk warga. Sepuluh menit berjalan, kami tiba di pos 6. Pos 6 memiliki dataran yang luas, cukup menampung belasan tenda. Pos 6 ini menjadi salah satu tempat yang direkomendasikan untuk camp selain pos 8. Pos 6 ini juga merupakan pertemuan 3 punggungan menjadi satu, yaitu punggungan di sisi kiri dan kanan dan yang kami daki. Pos 6 bernama Sumber Urip karena cadangan dan stok air disimpan di lokasi ini dan air sebagai gambaran sumber kehidupan. Di pos 6 ini pun setiap tim pendaki akan diberikan 1 jerigen isi 5 liter sebagai air cadangan untuk memasak di camp nantinya. Di pos 6 ini pun sebagai patokan ranger melihat kondisi pendaki. Apakah sebaiknya camp di 6 atau lanjut ke pos 8? Jika tiba di pos 6 jam 4 sore, maka sebaiknya camp saja di pos 6 ini dan besok summit lebih awal ke puncak Ciremai. Karena dari pos 6 menuju pos 8 barulah tanjakan-tanjakan terjal tiada ampun menghadang pendaki. Dikhawatirkan akan kemalaman di pendakian. Itulah kenapa dari pihak basecamp membatasi pendakian dan registrasi sampai jam 11 siang saja. Karena secara perhitungan waktu, jika lewat dari itu maka akan kemalaman di jalan untuk mencapai pos 6 atau 8. Saya dan teman-teman tiba di pos 6 sekitar jam 2. Masih cukup waktu untuk menuju pos 8 Kawah Burung. Namun bukan hanya masalah waktu, kami harus perhitungkan juga kondisi fisik, terutama kondisi kaki Fuad. Lima menit kami istirahat, menyusul Fuad, Eka, dan Ranger Hanan tiba di pos 6. Tampak Fuad sambil memegang kakinya, berusaha berjalan pelan. Menurut Fuad, kalau sebelumnya salah satu kakinya yang terasa tegang, kini keduanya terasa kaku dan tegang, serasa ditarik-tarik, yang kalau dipaksakan justru akan berbahaya buat Fuad.